Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat petang pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Ranti Putri kembali menemani Anda dalam acara Mutiara Ramadan. Dan alhamdulillah saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir Ustazah Bunga Yayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunga. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini puasa nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga bisa sampai buka Sampai puasa buka. ya nggak? Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, semoga juga Anda hari ini menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Dan hari ini kami akan mencoba untuk memberikan ilmu yang luar biasa sekali, karena kita akan mengupas ya nggak? Kita bilang ini mengupas tentang fikih puasa. Kita berikan ini fikih puasa pertama ya nggak ya? Karena mungkin insya Allah masih akan ada fikih puasa berikut-berikutnya, dan semoga para pemirsa bisa menyaksikan acara Mutiara Ramadan sampai nanti di akhir acara. Dan pemirsa, tentang fikih puasa ini kita coba untuk memberikan kesempatan kepada Bunga Yayan tausiah ya nggak ya tentang fikih puasa. Kami persilakan. Ya, terima kasih. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita udah masuk ke hari keempat kita di puasa bulan suci Ramadan. Dan Ramadan itu artinya membakar, kita udah bakar dosa, insyaallah ya. Sehingga berat badan makin menurun. Amin, amin. Doa itu. Dan alhamdulillah ya para pemirsa, bagaimana kita di bulan suci Ramadan itu memperbanyak amal-amal soleh gitu. Ya, bagaimana disebutkan al-amalu al-qauli ya, amal-amal lisan begitu ya, dengan memperbanyak tilawah Al-Quran begitu. Kemudian juga ada al-amalu al-luzumi, dengan konsisten komitmen dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan gitu. Jadi jangan sampai komitmen ibadahnya itu cuma di awal saja gitu. Kemudian di pertengahan menghilang gitu. Apalagi di akhir-akhir udah di mall semua gitu orang ya. Bakar dosa, dia bakar uang. Ya, sama bakar uang. Kemudian yang ketiga adalah namanya al-amalu at-tahiri, bagaimana ada amal-amal orang itu berfokus untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, begitu. Jadi inilah sebenarnya Bunga sering menyampaikan, kalau Allah memberikan hujan pahala 1 bulan ya, para pemirsa, jangan sampai kita cuma ngumpulin 1 gelas air itu. Ya. Menjadi muhasabah bagi kita semua bahwa kalau di bulan Ramadan ini kita nggak bisa memperbanyak amal soleh, Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih bulan apa lagi supaya kita memperbanyak amal soleh kita gitu. Ya. Kalau nggak bisa khatam Quran, Allah kasih bulan apa lagi gitu. Jadi muhasabah gitu ya. Jadi ayo kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk memperbanyak amal soleh gitu ya. Termasuk juga al-amalu al-imsaki, amal-amal menahan diri. Ya. Menahan diri itu bisa dari internal maupun eksternal gitu ya. Bisa juga menahan diri untuk tidak berlebihan terhadap persiapan lebaran gitu, untuk atau berbuka mungkin ya. Kadang-kadang kan ada puasa apa tuh ya yang ngumpulin makanan terus tuh, puasa apa namanya? Ada puasa harimau mau puasa kalong. Oh iya benar, jadi semua benar-benar. Jadi pas berbuka puasa makannya banyak banget ya nggak ya? Ngumpulin banyak ternyata nggak dimakan. Gitu. Nah, jadi muhasabah juga gitu ya. Termasuk juga menahan diri untuk tidak marah begitu ya. Kenapa? Ternyata pahala kita melakukan amal soleh di bulan suci Ramadan kan Allah langsung bilang, mengatakan fa innahu li, sesungguhnya puasamu itu untukku. Jadi kalau kita ibadah lain kayak sholat gitu ya, mengerjakan amal soleh yang lain begitu, itu kan sebenarnya untuk diri kita sendiri. Tetapi khusus puasa, Allah menyebutkan dalam hadis sebagai puasa itu untukku. Aku yang akan memberikan balasannya. Berarti balasannya itu nggak terhingga. Nah, sehingga Bunga sering bilang bahwa puasa kita
itu sebenarnya hampir sejajar dengan pahala sabar ya. Jadi kenapa? Karena sabar ini nggak ada ininya loh. Sabar itu nggak ada batasnya dan pahalanya juga tidak terbatas. Ya. Jadi orang yang bersabar itu sama dengan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan apa? Dengan dari segi pahala. Bahwa tidak ada batasan. Makanya Allah bilang itu untuk saya gitu, untukku kata Allah. Jadi kamu puasa itu untukku, begitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kan biasanya kita taunya puasa itu ya nggak ya, menahan lapar dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Betul. Kemudian juga berbuka, kemudian tarawih dan taunya seperti itu umum dari kita kecil itu taunya seperti itu. Nah kita sekarang membahas tentang fikih puasa itu sendiri nggak? Kita fokusnya kemana nih nggak? Ya. Jadi kalau kita belajar fikih puasa, para pemirsa, dia akan berfokus kepada yang pertama pensyariatan puasa Ramadan. Pensyariatan. Jadi ya, kalau Bunga sering bilang bagaimana masyuruiyahnya gitu loh. Jadi kenapa disyariatkan puasa Ramadan gitu. Kemudian nanti kita akan bahas tentang puasa-puasa di zaman sebelum puasa ada Ramadan gitu. Kemudian nanti ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa haram, ada puasa haram gitu ya. Nah itu kita, tapi nggak ada puasa mubah ya. Iya. Yang ada cuma makruh, haram, kemudian wajib, sunnah. Wajib dan sunnah, wajib di awal gitu ya. Nanti itu akan dibahas juga. Walaupun nanti kita akan melihat bahwa ternyata di dalam puasa itu pun juga ada aturan-aturan seperti bagaimana rukun yang Bunga sering bilang, kayak Imam Asyirwini bilang kalau rukun itu kayak kepala. Orang kalau nggak punya kepala bisa mati. Jadi orang nggak melaksanakan rukun berarti puasanya batal gitu. Nah yang ini yang sering nggak diketahui orang gitu. Iya. Sehingga kadang-kadang dia merasa puasanya nggak batal ya, tapi ternyata udah batal sebenarnya gitu. Nah penting banget kita belajar rukun. Jadi sebenarnya sih materi ini sebenarnya alhamdulillah di awal ya, di hari keempat. Iya, masih Jadi Bunga di awal. berharap para pemirsa ya, teman-teman di rumah, ayah bunda mengikuti terus tentang fikih puasa supaya apa? Karena belajar fikih itu belajar Al-Quran dan belajar hadis. Iya, jadi paket lengkap yang mungkin disitulah kita akan melihat apakah puasa kita diterima atau tidak dengan melihat apakah sesuai dengan rukunnya atau dengan syarat sahnya, syarat wajibnya begitu. Sehingga nanti di akhir pemahaman kita akan mengetahui, oh alhamdulillah nih puasa saya nggak batal gitu. Karena banyak yang kejadian misal, oh kalau dengar suara azan langsung oh kata Ustadz sih kalau dengar suara azan masih boleh makan, masih boleh minum sampai selesai azan. Nah, padahal sebenarnya kalau kita belajar di fikihnya, ternyata di rukunnya itu pas terdengar suara azan di masjid manapun ya, ayah bunda maupun di TV, kecuali kalau azannya di Jakarta ya, itu udah harus berhenti makan gitu. Jadi nggak boleh sampai selesai azan gitu ya. Pokoknya kedengeran ya udah berhenti, karena itulah artinya imsak. Imsak itu menahan. Nanti kita akan belajar juga apa beda imsaknya di Indonesia sama imsaknya Arab Saudi. Tuh, jadi perlu tahu Madinah. gitu ya, Iya. Mekah dan Madinah. Jadi artinya kita hari ini bukan hanya mengupas tentang fikih puasa Ramadan, tapi fikih puasa artinya puasa sunnah tadi sudah disampaikan oleh Bunga, kemudian juga wajib, sunnah, makruh, haram ya, ada 4 ya. Nah, jadi kalau untuk kita melaksanakan, kita mau yang mana dulu nih nggak? Kita pensyariatan puasa dulu ya. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para pemirsa, kalau kita belajar masyur ya atau pensyariatan puasa Ramadan, ini kita melihat dari fikih sirah ya, fikih sejarah gitu. Jadi bagaimana puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Iya. Dan di tahun kedua Hijriah itu sebenarnya para sahabat udah ada puasa Ayyamul Bidi gitu. Ayyamul Bidi itu Ayyamul Bid kalau kita. Tapi kalau di fikih kita ngomongnya Ayyamul Bidi. Ayyamul Bidi. Iya. Jadi tanggal 13, 14, 15 pertengahan setiap bulan Hijriah gitu. Nah, kemudian mereka juga ada puasa Arafah pada saat itu mereka ada puasa Asyura gitu ya. Karena Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Dan Nabi bertanya, puasa apa? Kami memperingati Nabi Musa menang melawan Firaun. Karena Firaun tenggelam di laut Merah itu pada saat tanggal 10 Muharram itu. Jadi mereka berpuasa. Orang Yahudi. Gitu ya, Kemudian Nabi bilang, Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku adalah saudaranya Musa. Aku lebih berhak untuk puasa dibanding kalian. Gitu. Sehingga Nabi menganjurkan para sahabat untuk berpuasa
barengan gitu dengan Yahudi, tetapi ingat bukan sama. Jadi ada semangat kalau dalam Islam tuh nggak mau sama dengan orang-orang yang lain gitu. Jadi Nabi bilang kalau puasa Asyura tapi didahului dengan Tasu'a. Jadi tanggal 9 puasa juga. Jadi biar 9 tidak sama Muharram, dengan supaya nggak sama Yahudi. Jadi gitu. Sama kayak kalau dalam Muslim Nabi mengatakan berbedalah kamu dengan orang non Muslim dengan apa? Dengan memelihara jenggot. Iya, jadi jenggot gitu ya. Jenggot itu pembeda. Gitu. Iya. Kemudian kenapa kita pakai jilbab? Ternyata khimar kita yang kita pakai ini ternyata semangatnya itu para sahabat dulu ya. Selain menutup aurat, Nabi mengatakan jilbab itu pembeda antara muslim dengan non muslimah gitu. Jadi bunda-bunda mohon mengingatkan anak-anak gadis kita yang belum menutup aurat bahwa ternyata menutup aurat atau memakai jilbab ini ada identitas kita. Identitas gitu. Ya. Jadi jati diri seorang muslimah itu adalah menutup aurat dan itu wajib di dalam Al-Qur'an. Dan sehingga pada saat dia menutup aurat itu identitas dia sebagai muslimah gitu. Sehingga jenggotnya, jilbabnya itu ciri khas gitu. Jadi Nabi menyebutkan apa? Karena di zaman Nabi orang-orang yang tidak pakai atau tidak menutup aurat itu adalah non muslim gitu ya. Jadi ini semangatnya gitu ya. Nah jadi dulu udah ada puasa itu gitu. Tetapi tahun kedua Hijriah pada saat dari Makkah pindah ke Madinah. Ternyata Masya Allah gitu. Allah mewajibkan 4 yang disebut di tahun kedua Hijriah. 4 yang wajib. Yang pertama tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Jadi dulu di kiblatnya kita itu kan menghadap ke masjid ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, Palestina. Di tahun kedua Hijriah di Masjid Qiblatain itu Nabi diperintahkan untuk pindah kiblat. Jadi lagi sholat nih, lagi sholat, terus perintah pindah. Nabi muter set gitu. Jadi pindah. Jadi sejarahnya begitu. Sejarahnya ya? begitu di masjid. Makanya disebut masjid itu Qiblatain karena masjid yang punya kiblat 2. Memang kayak 180 derajat gitu para pemirsa. Ya ada satu di situ, ada satu di situ gitu. Nah, itu sejarahnya di situ. Tahun kedua Hijriah, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memindahkan kiblat umat Islam. Semangat tadi ya. Bagaimana nggak boleh sama dengan agama yang ini. Jadi pada saat menghadap Baitul Maqdis, pindah menghadap ke Masjidil Haram atau ke Makkah Al-Mukarramah. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban bayar zakat. Di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Yang dulunya kan orang-orang para sahabat itu di Makkah mereka diwajibkan untuk bukan diwajibkan, sunnah untuk memberi sedekah. Nah, jadi ini pemirsa ada beda kata sedekah dan infak. Iya. Kemarin Bunga ngisi di Masjid Raya Baitul Izzah karena Bunga memang mengajar fikih di sana untuk ibu-ibu ya. Khusus ada pertanyaan gitu. Ustazah, apa beda infak dan sedekah? Kalau di fikih, infak itu artinya membelanjakan harta. Artinya sangat umum kata infak itu. Iya, membelanjakan harta. Sehingga bisa jadi ya dengan kata infak itu ada di jalan Allah, ada juga di jalan syaitan. Jadi membelanjakan harta di jalan Allah itu namanya sedekah. Infak di jalan Allah. Ada juga disebut infak di jalan syaitan. Bisa jadi orang yang itu kan ngeluarin harta juga, misal orang untuk maaf ya untuk beli narkoba gitu, untuk berjudi. Nah itu infak juga namanya kalau di fikih. Kenapa? Karena namanya mengeluarkan harta. Jadi artinya umum banget. Jadi pada saat itu di Makkah itu disebutkan mereka diwajibkan untuk sedekah, bukan disunahkan sedekah. Tapi di tahun kedua Hijriah para pemirsa itu diwajibkan bayar zakat. Sehingga ada zakat-zakat sebenarnya Bunga sangat ingin menyampaikan materi tentang fikih zakat nanti ya suatu saat ya. Karena dibedakan fikih zakat klasik dan fikih zakat kontemporer. Ya, apakah semuanya harus dizakatin gitu? Ternyata di fikih zakat klasik itu berbeda gitu ya. Nah, jadi zakat yang disebutkan di tahun kedua Hijriah itu adalah ya kayak gitu zakat emas, penghasilan gitu zakat ya. Dalam perdagangan gitu ya, zakat harta begitu ya. Zakat peternakan gitu, zakat pertanian gitu ya. Jadi ada yang dari pengairan, ada yang nggak pakai pengairan gitu. Ada yang tanam padi sedekah zakatnya padi gitu ya nggak ya? Ada yang 2,5 gitu. Jadi itu beda-beda. Nah, itu tahun kedua Hijriah itu diwajibkan bayar zakat. Oke, kalau kamu nyimpan emas 85 gram emas disimpan haulnya 1 tahun.
tersimpan setahun harus keluarin 2,5% Wajib misalnya gitu ya. Jadi setiap tahun tuh jangan sekali seumur hidup. Ada juga yang ini pemirsa, ada yang kalau Bunga bilang tuh agak curang gitu. Mendekati tahun bayar dia dikurangin gitu dia ya. kurang 5 gram. Biar nggak nyampe haul. Nggak masuk katanya gitu. Nanti pas Astagfirullahaladzim. sudah selesai setahun dia balikin lagi Masukin ke 5 lagi gitu gitu. ya. Ada pertanyaan juga kemarin, kalau yang perhiasan itu termasuk dizakatin nggak gitu? Sebenarnya sih kalau perhiasan sih enggak gitu ya, tetapi banyak ulama mengatakan dizakatin kalau niatnya untuk ditabung. Rata-rata kan perhiasan biasanya buat nabung. Iya, jadi gitu kalau tersimpan itu. Nah, itu tahun kedua Hijriah. Nah, yang ketiga wajib puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu 1 bulan penuh, itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Oke. Kemudian yang keempat jihad fisabilillah, yang dulunya defensif, cuma bertahan doang. Iya. Sekarang kalau diserang balas menyerang gitu ya. Betul, Lebih boleh ofensif. menyerang. Baik. Iya. Bunga, nanti kita akan bahas ini yang poin ketiganya tadi ya, untuk berpuasa, tapi kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan.